bapaknya para wali. Itulah area yang disebut Ampel, di mana Sunan Ampel meninggal, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap di Yang Seram. Seram. Kali ini Yang Seram edisinya berbeda, Khusus. karena sesuai permintaan Iya. pemirsa. Iya, Gitu, banyak permintaan sahabat. Banyak sahabat-sahabat semua yang nge-DM ke kita lewat sosial media kita, minta kita membahas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel, sejarah Sunan Ampel. Jadi nggak hanya yang seram-seram aja gitu, Iya. tapi intinya kita itu tentang sejarah. Gitu. Karena Sunan Ampel ini termasuk salah satu tokoh ya, baik tokoh di Indonesia dan tokoh di Surabaya sendiri. Pakar sejarahnya sahabat. Kita langsung nanya aja. Ini Caeng, pakar sejarahnya sebenarnya. Gimana King? Tunggu, kita ini syuting khusus ini, sahabat seram semua. Kita di salah satu masjid dekat-dekat Sunan Ampel ya, kira-kira ya 300 meter lah, di dekat-dekat Sunan Ampel lah. Kebetulan kita dapat izin dari pengurus masjidnya, terus kemudian karena kita juga tadi untuk syuting di sana ramai sekali. Karena kebetulan kita datang di hari Kamis, malam Jumat. Kenapa ramai tuh Caeng di sana? Ya mungkin banyak yang intinya mencari berkah perantara gitu King ya. Asal jangan minta sama Sunan Ampelnya nih ya. Oh, minta sama makhluk nggak boleh Nggak King. boleh. Tetap minta. Tapi mungkin ada perantara yang memahaminya kan seperti itu. Kalau Betul. masalah perbedaan masing-masing lah. Belajar sama Caeng dulu. Oke, kita korek-korek dulu bagaimana Nanti tentang nanti dulu tetap di Yang Seram dulu. lupa. Ada yang mau lewat, ada yang lewat dulu King. Kita lanjut lagi nanti di Yang Seram. Oke sahabat, kembali lagi dengan channel kita malam ini. Kita korek-korek dulu sejarah Sunan Ampel. Ayo King, gimana King sejarahnya Kita King? kalau bahas sejarah Sunan Ampel nih panjang. Aku kemarin waktu sama Cak Ipul bagian bikin materi itu kan, cari sejarah materi, wah bisa satu bab sendiri itu. Sejarah Sunan Ampel bisa berhalaman-halaman, tapi kita ringkaskan aja, karena sejarahnya cukup panjang. Jadi nama Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Oh, jadi Sunan Ampel itu adalah sebuah Bukan julukan, bukan nama atau sebenarnya. gelar, mungkin gimana King? Mungkin itu nama yang diberikan sama masyarakat sebenarnya, nama biar gampang diingat, biar gampang dikenal lah seperti itu. Oh, mana Sunan Ampel, dari Ampel gitu. Sebenarnya gitu. Kayak misalnya Caeng punya nama aslinya siapa kan dipanggil Caeng. Oh ya, bisa Biar gampang. Nah, sahabat semua, kalau bicara tentang Sunan Ampel, ini kita bicara tentang bapaknya para wali, ya kan? Karena dari Sunan Ampel ini lahirlah beberapa wali songo yang lain. Ini sudah berkaitan dengan sejarahnya Islam masuk di Indonesia mungkin sudah, bisa jadi King. Sudah masuk sejarah Islam masuk di Pulau Jawa. Karena sejarahnya juga sahabat semua, Sunan Ampel ini adalah satu-satunya sunan dari 9 sunan itu ya, yang termasyhur dari yang Wali kita Songo kenal ya, dari Wali Songo, satu-satunya sunan yang tidak lahir di Indonesia. Oh gitu ya. Iya, jadi dia pendatang dari kerajaan Kampa namanya, Champa tulisannya. Champa. Oh. Nah itu kita kenal sekarang Vietnam. Oh, Vietnam. Jadi dia datang ke mana, ke Jawa,
khususnya ke Jawa Timur ya, kalau kita sekarang kenal Jawa ya, itu sebenarnya awalnya untuk menjenguk lah ya bibinya. Bibinya itu istri raja dari Majapahit saat itu. Oh, bibinya tantenya itu adalah istri dari Raja Majapahit di waktu itu. Nah, nanti kita jelaskan di bawah. Sunan Ampel ini mempunyai, pada saat dia hijrah ke Pulau Jawa, ke Indonesia lah, dia gitu. membaur lah dengan masyarakat ya. Akhirnya beliau menikah dengan warga lokal. Namanya yang pertama itu Dewi Condrowati, terus yang kedua namanya Dewi Karomah ya kalau nggak salah ya, Karimah. Nah, kenapa tadi saya bahas tentang Sunan Ampel ini adalah bapaknya para wali? Karena dari kedua istri Sunan Ampel tersebut lahirlah sunan-sunan yang lain. Oh, jadi ada beberapa sunan yang mana itu adalah keturunannya dari Sunan Ampel gitu. Langsung keturunan dari Sunan Ampel. Ya, salah satunya Sunan Derajat, Sunan Bonang, sama Sunan Giri. Sunan Giri. Oh, jadi tiga ini adalah putra langsung dari Sunan Ampel. Nah, tadi sudah diceritakan mengenai bapaknya para wali. Jadi ada Sunan Derajat, Sunan Bonang, sama Sunan Giri. Nah, itu dari keturunan langsung dari Sunan Ampel. Jadi memang ada beberapa sunan lain yang termasyhur ya, yang terkenal di Pulau Jawa, tapi tidak langsung dari Sunan Ampel. Oh, gitu. Nah, tadi sahabat semua, kita satu tim alhamdulillah kumpul, saya, Mas Dani, Cak Eng, sama Cak Ipul. Ziarah sekalian. Ada nanti fotonya. Cari berkah gitu. Ini fotonya nih ya, fotonya ada nih. Nah, tuh lewat tuh. Foto kita lagi di Sunan Ampel, tempat makam Sunan Ampel. Ternyata rame ya, Ki? Rame banget. Ada jual, termasuk bisa belanja. Nggak bisa belanja. Ada pernak-pernik di sana. Iya. Termasuk perlengkapan muslim ya. Ada tasbih, peci, sajadah, baju muslim, lain-lain. Banyak sekali. Kurma ada juga. Oh iya, sahabat semua, kebetulan sekali hari ini adalah hari yang spesial nih buat tim kita. Jadi kita berempat kumpul untuk istilahnya ziarah ya. Ya, ziarah ke Sunan Ampel. Karena banyak teman-teman sahabat semua yang meminta kita untuk membahas tentang Sunan Ampel. Nah, perlu diketahui untuk pada sahabat semua, di area Sunan Ampel itu makam Sunan Ampel tidak hanya ada Sunan Ampel aja gitu loh. Ada beberapa tokoh yang teman-teman harus tahu. Siapa aja siapa aja tadi ya? Ada Mbah Soleh gitu kan. Pak Sun Haji. Jadi untuk teman-teman sahabat semua, kita ada videonya terpisah dari video kali ini. Jadi nanti ada video tentang Mbah Bolong sama Mbah siapa ya? 9 kali itu? Mbah Sun Haji kalau nggak salah itu ya. Nanti kita kesana lagi, Ci. Bisa ketemuan di Sunan Ampel. Iya. Kan serunya di area Sunan Ampel itu, area depan itu pada saat kita masuk tuh banyak ini, Ji. Pernak-pernik. Jadi ada yang kalau sahabat semua mau ke sana, mau beli peci, mau beli tas, siapin Ji, yang banyak gitu. hepeng itu. Nah, jadi perlengkapan muslim dan yang lain-lain termasuk makanan kayak kurma itu ada semua di sana ya. Tasbih, peci, baju, sarung, gitu. Yang penting hepeng ada aja. Iya. Yang penting hepeng ada. Nah, kembali ke sejarahnya Sunan Ampel. Tapi kita kan dulu. Saya haus. Oh iya, ada yang melewati. Tetap di channel kita. Kembali lagi di channel kita, sahabat semua. Belum datang nih air. Panggil.
Santi, tugasnya Santi. Santi di sini namanya. Santi. Ini Mas Santo. Santi apanya? Waduh, Santi tangannya keren. Santo, Santo ya kita namanya. Santi lagi libur. Lagi libur Santi. Nah, tadi saya sedikit ngebahas Cak, mengenai bahwa Sunan Ampel ini adalah satu-satunya sunan yang tidak lahir di Indonesia. Jadi Sunan Ampel itu lahir di Kampa yang kita kenal sekarang sebagai Vietnam tahun 1401 Masehi. 1400 tuh, masih 1400-an. Nah, dia juga ternyata bukan orang sembarangan, sahabat semua. Bukan orang sembarangan. Maksudnya sembarangan itu gimana, Ki? Jadi dia itu sebenarnya adalah anak dari raja yang berkuasa di Kampa waktu itu. Oh, jadi istilahnya memang sudah pangeran. Udah gitu. pangeran dari awalnya dia. Jadi Sunan Ampel itu lahir sebagai seorang pangeran di Kampa, itu kerajaan Kampa. Kemudian dia pada tahun 1443 Masehi beliau berlayar menuju Mojopahit, ingin menengok tadi bibinya itu, istrinya yang dari beristri Kertawijaya itu, Raja Majapahit yang berkuasa saat itu. Jadi beliau sebenarnya hanya ingin menengok bibinya ke sini. Kunjungan, iya. Begini ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang holiday ya, holiday. akhirnya cinta sama Indonesia dia. Nah, terus karena beliau akrab dengan rajanya waktu itu, Raja Mojopahit, Kertawijaya saat itu. Nah, Kertawijaya juga akhirnya senang dengan Sunan Ampel karena mungkin kemampuan dia untuk diskusi atau dia mengajarkan hal-hal baru kepada Kertawijaya itu. Akhirnya Sunan Ampel itu dia dihadiahi Raden Rahmat, ya kita nyebutnya belum Sunan Ampel nih. Raden Rahmat ini dihadiahi oleh oleh Raja Majapahit adalah sebidang tanah. Mungkin dulu dibilangnya sebidang ya, tapi padahal luas sekali, berhektar-hektar. Nah, itulah area yang disebut Ampel. Gitu. Jadi area Sunan Ampel itu dulu itu adalah pemberian dari Raja Kertawijaya ya, kepada Sunan Ampel, kepada Raden Rahmat. Nah, jadi beliau itu, Raden Rahmat itu dihadiahi oleh Raja Majapahit. Nih, tanah nih buat sampean, kalau bahasa Surabayanya gitu nih. Ini tanah buat sampean, sampean kelola lah gitu. Nah, area tersebut dikenal oleh warga Mojopahit itu sebagai area Ampel. Ampel Delta begitu ya. Ada di bawah, ntar kita jelaskan. Nah, area itu akhirnya Raden Rahmat dengan kemampuannya mengajarkan, dengan keahliannya, kewasihannya tentang agama Islam, akhirnya beliau putuskan di tempat itu dibangunlah pondok pesantren kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin padepokan kali ya, kayak silat gitu, padepokan silat. Nah, pondok itulah yang akhirnya saat ini itu dikenal sebagai area pemakaman dari Sunan Ampel. Nah, pertanyaannya, di mana Sunan Ampel meninggal? Nah, itu Sunan Ampel meninggal. Sunan Ampel itu tidak meninggal di situ. Nah, itu. Kita lanjut nanti ya, sahabat semua ya. Cerita yang lebih dalam lagi tentang Sunan Ampel tetap di channel kita. Kembali lagi sahabat semua,
di channel kita yang saat ini kita sedang membahas tentang Sunan Ampel. Jadi nggak ada seram-seram dulu lah. Cari berkah-berkah dulu. Wih, bahaya. Yang dingin hati. Bahaya. Soalnya lagi panas-panasnya di semua gitu. Nggak lihat nih pakai peci nih. Hampir ini bulan 2. Ini pakai peci bukan karena mau nyalek nih ya. Bukan. Bahaya. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Kita lanjut lagi ke yang dingin-dingin dulu. Dingin ke Sunan Ampel lagi. Cak, Sunan Ampel itu wafatnya. Nanti dulu itu terakhir. Itu misteri yang harus dipecahkan. Aduh, ini sahabat saya sendiri pun belum tahu ya. Maksudnya tidak mengerti secara detail wafatnya Sunan Ampel di mana. Itu cuma tahunya makomnya Sunan Ampel, dia di situ, di Ampel gitu aja. Sahabat. Jadi yang kita kembali dulu ke Sunan Ampel ya. Sunan Ampel ini punya lima apa ya istilahnya ya, 5 ajaran yang dikenal oleh para santrinya. Yaitu kalau kita langsung ngomong, kalau ini kan sebenarnya 5M ini bahasa Jawa ya. Kayak slogan mungkin apa gitu. Kayak Pancasilanya lah gitu. Cuma saya terus terang bukan asli orang Jawa ya, bukan asli orang Jawa Timur. Jadi yang pertama itu tidak minum. Tidak mabuk-mabukan. Oh mungkin itu King yang yang pernah dengar sih kayak mau ngombe. Itu 5M betul. Oh jadi itu ngombe madat, terus mau ngombe, mau maling, mau madat. Betul. Ada di bawah nih, ada di bawah ya. Saya juga jadi itu ibaratnya ajarannya Sunan Ampel. Jadi dia kepada santri-santri, pokoknya ibadah yang rajin dan tidak melakukan 5 hal ini. Itu yang tadi itu tidak minum, tidak mabuk-mabukan ya, tidak maling, tidak main perempuan, tidak judi, sama tidak madat. Apa madat? Kalau sekarang tuh istilahnya tidak pakai narkoba. Narkoba itu udah dari zaman dulu, sahabat semua. Gak cuma sekarang aja. Dulu mungkin masih ya yang berarti sekarang narkoba itu udah gak keren sebetulnya gitu ya. Makanya sahabat jangan sampai pakai narkoba. Gak keren. Dari dulu, dari zaman dulu narkoba. Zamannya Sunan Ampel udah ada narkoba, sekarang mau narkoba, gak keren gitu. Gak keren. Yang keren tuh Caeeng. Lanjut. Nah, kemudian yang harus sahabat semua kenal adalah apa sih karya-karya dari Sunan Ampel. Pastilah seorang seperti Sunan Ampel gitu pasti banyak karya-karyanya. Yang beliau hasilkan dan sampai sekarang tuh bisa dilihat lah. Salah satu yang mahakarya yang besarnya adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak. Di samping sebagai masjid, Masjid Agung itu adalah pusat pemerintahan Kerajaan Demak. Nah, itu yang jadi luar biasanya. Dan nanti ada season lagi. Kita bahas semua. Kalau di bawah sekarang bisa sampai pagi kita syuting. Gak pulang, King. Nah, kemudian kalau warga Surabaya kenal dengan Tanjung Perak, itu juga. Jadi awal namanya itu pelabuhan Jelangga apa gitu, Jelangga gitu ya. Pokoknya namanya ada di bawah, sahabat. Santok catet edisi lagi toh. Itu sebenarnya awalnya bukan namanya Tanjung Perak. Jadi Sunan Ampel mengganti nama pelabuhan itu menjadi Tanjung Perak. Alasannya karena beliau ingin para saudagar. Oh, dulu Saudagar zaman dulu kalau misalnya dengar kata-kata emas, perak, terus yang berbau-bau itu pasti mereka daya tarik untuk datang. Itu makanya diganti dengan Tanjung Perak. Itu yang memberikan nama Tanjung Perak pertama kali itu Sunan Ampel. Bisa review nanti Tanjung Perak. Santok, tulis santok gitu. Ya, terus beliau juga menyadur bahasa-bahasa dari Arab ya, disadur dan dibaurkan dengan bahasa-bahasa lokal seperti sholat kalau di bahasa Arab, terus disadur ke bahasa Indonesia menjadi sembahyang, bahasa Jawa Timur. Terus masjid
bisa diolah sama beliau jadinya apa namanya, langgar atau surau. Nah itu tuh bahasanya Sunan Ampel itu yang beliau. Bukannya kalau masjid beda sama surau toh, King? Masjid itu kalau surau itu lebih kecil ya, lebih kecil lah surau. Kalau di sini langgar lah, kalau di Surabaya tuh langgar, kalau di Jakarta, Jawa Barat itu langgar lah. Nah kalau masjid kan udah besarnya lah ya, besarnya. Kemudian Sunan Ampel itu yang menarik adalah bagaimana beliau Sunan Ampel itu menyebarkan agama. Itu yang menarik, Cak. Ada keunikannya, keunikan tersendiri. Hampir mirip dengan Nabi Muhammad. Hampir mirip dengan Nabi Muhammad. Jadi Sunan Ampel ini menguasai perdagangan juga, Cak, di situ. Jadi bahan-bahan makanan, bahan pokok ya, bahan pokok seperti beras, terus gula dan lain-lain itu Sunan Ampel kuasai itu di daerah Ampel. Supplier berarti. Supplier kalau sekarang. Distributor. Karena memang bisnis berdagang itu sunnah, King. Mungkin kalau sekarang ya itulah. Nah, itu kayak udah Dani mungkin, King ya. Iya. Wis. Ya. Itu disebutin tuh, mungkin kita bisa minta sponsor kan? Udah, sebetulnya udah DM, udah Dani udah DM. Udah DM ya. Nah. Bagus. Nanti kita hubungi langsung lah. Insyaallah. Nah, jadi beliau menguasai perdagangan untuk sembako. Sembako. Jadi mulai beras, gula, minyak dan lain-lain. Nah, uniknya beliau membagi-bagikan itu secara gratis, Caeng. Oh tadi udah jalur langit, King. Udah bisnisnya. jalur langit, jadi dagangan pusat kan. Jadi kalau misalnya ada warga Ampel yang membutuhkan, dia langsung memberikan, terus dia memberikan sedikit tausiah ya, ceramah sedikit kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan ini langsung bersahadat, sambil dakwah. Iya, akhirnya mereka bersahadat menjadi masuk Islam. Oh, gitu. Nah, yang lucu itu, Cak, beliau membuat ini waktu itu kalau nggak salah waktu itu ada wabah penyakit kalau nggak salah saat itu, saya lupa waktunya kapan itu. Jadi di daerah Ampel itu ada wabah penyakit yang cukup meluas lah. Kalau menular. Nah, si Sunan Ampel membuat kipas, Cak. Kipas kayak ini loh, kipas yang kipas sate yang dari anyaman bambu itu loh. Oh iya. Nah, Sunan Ampel membuat kipas itu dari akar-akaran yang pada saat dikipas itu mengeluarkan aroma buat si yang sakit. Nah, aroma itu terhirup oleh yang sakit, nggak tahu gimana dengan izin yang di atas lah ya, itu menyembuhkan buat si yang sakit. Oh, jadi sembuhnya perantara kipas. Akhirnya yang sakit ini, keluarga yang sakit percaya bahwa ternyata ajaran Sunan Ampel ini benar. Akhirnya akhirnya mereka masuk Islam, login kalau sekarang bahasanya. Kalau dulu begitulah. Jadi jalur memang memiliki kalau sekarang istilahnya ya, karomah ya, karomah. Benar, ada karomah. Jadi memang salah satu karomahnya Sunan Ampel itu ya dia bisa obat-obatan juga. Melakukan sesuatu yang mungkin sudah di luar nalar. Ya. Nah, misteri yang tadi saya bilang, di mana Sunan Ampel itu meninggal. Nah, itu, King. Saya pun juga tidak begitu paham ya. Sunan Ampel ini wafatnya di mana? Jadi sebenarnya sahabat semua, Sunan Ampel itu meninggal di Demak. Jadi Sunan Ampel itu wafatnya di Demak, cuma dimakamkan di Ampel. Jadi tidak beliau tidak wafat di Ampel, tapi beliau wafat di Demak. Mungkin saat itu beliau sedang ada kunjungan ke Demak ya, ke Sunan yang ada di Demak lah gitu. Kemudian beliau wafat di sana, mengembuskan nafas terakhir.
meninggal di sana, tapi memang mungkin apa ya, kalau orang meninggal tuh apa, minta dimakamkan tuh apa? Wasiatnya itu minta dimakamkan di daerahnya dia. Akhirnya dibawa deh tuh oleh para prajurit dari Kerajaan Demak ke Ampel, dimakamkan di Ampel. Gitu sahabat semua ceritanya. Jadi itu sekilas tentang sejarahnya Sunan Ampel. Hanya sekilas, pastinya banyak. Banyak banget. Ini cuma kulitnya lah. Bahkan belum kulitnya hiang. Belum. Kulit. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cerita-cerita lagi mengenai yang lain yang ada tadi yang berkaitan dengan Sunan Ampel. Ada Sunan lagi, ada siapa? Ada murid-muridnya yang juga memiliki karomah dan sejarah. Jadi jangan lupa sahabat semua DM ke kita, minta kita bahas apa. Kayak beberapa teman kita yang minta kita membahas Sunan Ampel juga di sosial media kita, di TikTok, di Instagram ataupun di YouTube ini, langsung komen aja, minta kita bahas apa. Kita akan bahas ke sana, termasuk ini alhamdulillah kita bisa ke Sunan Ampel. Nah, berikutnya kemana lagi? Lanjut lagi nih kita. Ampel lanjutin dulu Ki. Mungkin kita habisin dulu ya. Jumat selanjutnya, mungkin kami selanjutnya kita review lagi. Next video sahabat semua, tetap di channel kita dan subscribe, like, komen, share luas. Insyaallah semoga nanti kedepannya lebih berkah King ya. Amin. Ada minati kayaknya. Iya, biar saya pakai peci terus sahabat semua. Oke. Mungkin King aja yang tutup. Udah. Langsung saya udah sekalian terus sama doanya King. Berat. Kalau gitu terima kasih sahabat semua, sampai ketemu di cerita kita yang lain, tetap di yang serah.